Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusran Nasruddin dengan NIM 24OSP121. Saya akan membahas materi UAS tentang mesin listrik. Bagian A, kita lihat ada 1 sampai 12 soal. Langsung saja kita masuk ke jawaban. Yang pertama, di bidang mana pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya generator. Mata kuliah mesin listrik khususnya generator diaplikasikan pada berbagai bidang pekerjaan, antara lain pembangkit listrik, PLTA, PLTU, PLTG, PLTS, PLTB. Yang kedua, industri manufaktur dalam kurung genset, sistem tenaga cadangan. Yang ketiga, perusahaan kelistrikan, PLN dan kontaktor listrik. Yang keempat, industri migas dan pertambangan. Yang kelima, transformatis dalam kurun karet listrik, kapal, pesawat. Yang bidang energi terbarukan, maintenance dan commissioning sistem tenaga listrik. Yang kedua, apa itu mesin listrik? Mesin listrik adalah peralatan elektronika yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, dalam kurung motor listrik, atau energi mekanik menjadi energi listrik generator. Yang ketiga, apa itu generator listrik? Generator listrik adalah mesin listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, hukum Faraday. Yang keempat, uraikan klasifikasi pembagian jenis generator listrik. Generator listrik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Berdasarkan jenis arus keluarannya. Generator AC, alternator, generator DC. Bagian B. Berdasarkan sistem eksitasi, penguatan sendiri, penguatan terpisah. C. Berdasarkan kecepatan dan konstruksi, generator sinkron, generator asinkron. Nomor 5. Apa itu generator sinkron dan asinkron? Generator sinkron, kecepatan rotor sama dengan kecepatan medan magnet stator. Generator asinkron, kecepatan rotor tidak sama dengan kecepatan medan magnet, dalam kurung mengalami slip. Yang keenam, generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk melayani listrik ke masyarakat? Generator yang umum digunakan adalah generator AC, sinkron, alternator, karena tegangan stabil, mudah transmisikan jarak jauh, efisiensi tinggi. Nomor 7. Bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Generator AC bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Rotor berputar karena energi mekanik. Medan magnet berputar memotong kumparan stator. Timbul GGL induksi. Tegangan keluaran berbentuk arus bolak-balik AC. Yang kedelapan, bagaimana prinsip kerja generator listrik DC? Generator DC bekerja dengan rotor berputar dalam medan magnet. Timbul tegangan AC pada kumparan jangkar. Komutator mengubah arus AC menjadi arus DC. 9. Komponen utama generator listrik AC dan fungsinya. Stator, tempat kumparan dan pembangkit tenaga. Rotor, menghasilkan medan magnet. Sistem eksitasi, memberi arus medan. Slip ring dan brush, menyalurkan arus medan. Proses meneruskan energi mekanik. Ke-10. Komponen utama generator listrik DC dan fungsinya. Jangkar, armatur, tempat GGL diinduksi. Kumparan medan, menghasilkan medan magnet. Komutator, penyiar arus AC menjadi DC. Brush dalam kurung sikat, menghubungkan arus rangkaian luar. Poros
penggerak mekanik. 11. Penjelasan istilah. Ekstasi, pemberian arus untuk membentuk medan magnet. Kumparan medan, menghasilkan medan magnet. Kumparan jangkar armatur, tempat GGL induksi. Brus, penghubung arus listrik. Penguatan sendiri, arus medan dari generator sendiri. Penguatan terpisah, arus medan dari sumber luar. 12. Perbedaan generator kutub dalam dan kutub luar. Generator kutub dalam yaitu kutub magnet di rotor, umumnya generator kecil, konstruksi sederhana. Generator kutub luar, kutub magnet di stator, umumnya generator besar, lebih stabil dan kutub. Bagian B. Inilah dia soalnya. Langsung saja kita ke jawaban. Diketahui tegangan generator ET sama dengan 121 sin WT volt atau EA sama dengan 121 sin A volt. Frekuensi F sama dengan BC sama dengan 121 Hz. Kecepatan sudut W sama dengan 2 pi F sama dengan 2 pi 21 sama dengan 42 rad S. Bagian B. Vmax. Dari persamaan ET sama dengan 121 sin watt. Nilai maksimum sinus 1 Fmax sama dengan 121 kali 1 sama dengan 121 volt. C. Fa 390 derajat. Langkah F sama dengan 121 sin 390 derajat. Gunakan identitas sudut. 390 derajat sama dengan 360 derajat ditambah 30 derajat. Sin 390 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan 0,5. F sama dengan 121 kali 0,5 sama dengan 60,5 volt. D. Masukkan ke persamaan waktu. F sama dengan 121 watt. Hitung sudut. WT sama dengan 2 kali 0,216 sama dengan 28,51 RAD. Hitung sinus. Sin dalam kurung 28,51 sama dengan 0,23. Hitung tegangan. F sama dengan 121 kali 0,23 sama dengan 27,8. Yang ke E. FA sama dengan ABC derajat sama dengan F 121 derajat. Langkah F sama dengan 121 sin 121 derajat. Dari kalkulator, sin 121 derajat sama dengan 0,857. F sama dengan 121 kali 0,857 sama dengan 103,7 volt. Yang ke F. FT sama dengan ABCS sama dengan F121S. Langkah F sama dengan 121 sin dalam kurung 121,42 kali 121 karena 121 detik, periode 0,0526 S. Sudut melewati ribuan gelombang. Sudut mendeteksi kelipatan 2 sudut mendeteksi kelipatan 2 pi, maka sin WT sama dengan 0, F sama dengan 0 volt. Bagian D. Tegangan rata-rata. Langkah konsep. Gelombang sinus simetris, luas positif sama dengan luas negatif. F rata-rata sama dengan 0 volt. Bagian H. Tegangan efektif. Rumus. F sama dengan EF sama dengan F max per akar 2. Hitung. F EF sama dengan 1/1 per akar 2 sama dengan 8,56 V. Bagian yang kedua, tegangan sesaat dari pembacaan voltmeter 1/1 F. Konsep penting. Voltmeter AC membaca RMS. Yang ditanya tegangan sesaat maksimum. Langkah F max sama dengan akar 2 V F. F max sama dengan akar 2 dalam kurung 121 sama dengan 171
V. Bagian C. Nah, dia soal dari bagian C 1 sampai 7. Langsung ke jawaban. C. Jelaskan jawaban pertanyaan berikut ini. Jika ada gelombang atau grafik terkait tampilan, ada beberapa jenis beban generator dan penyebabnya. Jawaban. Yang pertama, beban resistif R. Penyebab elemen panas lampu pijar. Sifat hanya memiliki hambatan. Yang kedua, beban induktif RL. Penyebab motor listrik, trafo, kumparan. Sifat memiliki induktansi. Yang ketiga, beban kapasitif RC. Penyebab kapasitor kabel pinjang. Sifat memiliki kapasitansi. Yang kedua, jelaskan efek pada generator jika diberi resistor murni ketika ketikan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Jawab. Pada beban resistor murni, arus sefasa dengan tegangan, tidak ada pergeseran sudut fasa. Faktor daya sama dengan 1. Secara matematis, F sama dengan Fm sin Wt, I sama dengan Im sin Wt. Yang ketiga, apa yang dimaksud lagging dan apa penyebab ketikan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik? Jawaban. Lighting adalah kondisi di mana arus tertinggal terhadap tegangan. Penyebab beban induktif kumparan motor trafo induktor. Mana perubahan arus secara teori. I sama dengan Im sin dalam kurung Wt sama dengan kurang 90 derajat. Yang keempat, apa yang dimaksud leading dan apa penyebab? Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Jawaban. Leading adalah kondisi di mana arus mendahului tegangan. Penyebab beban kapasitif. Kapasitif menyimpan dan melepas muatan lebih cepat. Persamaan I sama dengan Im sin dalam kurung Wt tambah 90 derajat. Yang kelima, jelaskan pekerjaan berbentuk tegangan listrik 3 fasa. Prinsip kerja generator 3 fasa. Jawaban. 3 kumparan stator terpisah 120 derajat listrik. Ketika rotor berputar, masing-masing kumparan menghasilkan tegangan sinus. Tegangan berdasarkan fasa 120 volt. Hasil Fr, Fs, Ft. Selisih 120 derajat. Keunggulan, daya lebih stabil, efisiensi tinggi, umum dipakai sistem tenaga. Yang keenam, bagaimana cara agar sistem listrik yang kondisi lagging dapat berubah menjadi fasa? Jawaban. Sistem lagging beban induksi dapat diperbaiki dengan menambahkan kapasitor secara paralel. Disebut kompensasi faktor daya. Efek arus dari kapasitor dalam kurung leading menetralkan induktif. Faktor daya mendekati 1. Sistem menjadi sefasa. Diketahui sistem generator 3 fasa dengan persamaan tegangan fasa Fr sama dengan ABC sin A. Fs sama dengan ABC sin dalam kurung A kurang 120 derajat. Ft ABC sin dalam kurung A kurang 240 derajat. Dari NIM 2 ampere SP121 diperoleh ABC 121 sudut A sama dengan 90 derajat. Perhitungan tegangan fasa R. Fr sama dengan 121 sin 90 derajat. Karena sin 90 derajat sama dengan 1, maka Fr sama dengan 121 volt.
Yang kedua, tegangan fasa. Fs sama dengan 121 sin dalam kurung 90 derajat sama dengan 90 derajat kurang 120 derajat. Fs sama dengan 121 sin dalam kurung min 30 derajat. Karena sin dalam kurung 30 derajat sama dengan min 0,5, maka Fs sama dengan 60,5 volt. Karena sin dalam kurung 30 derajat sama dengan 0,5, maka Fs sama dengan 60,5 volt. Tegangan fasa T. Ft sama dengan 121 sin dalam kurung 90 derajat kurang 240 derajat. Ft sama dengan 121 sin dalam kurung min 150 derajat. Karena sin min 150 derajat sama dengan min 0,5, maka Ft sama dengan min 60,5 volt. Penjelasan. Tanda negatif pada Fs dan Vt menunjukkan bahwa kedua tegangan tersebut berbeda pada setengah gelombang negatif terhadap tegangan referensi Fr. Hal ini terjadi karena pada sistem generator 3 fasa, sistem fasa memiliki pada beda sudut 120 derajat. Kondisi ini sesuai dengan prinsip kerja generator 3 fasa yang menghasilkan tegangan seimbang. Kesimpulan, pada sudut A sama dengan 90 derajat diperoleh Fr sama dengan 121 volt, Fs sama dengan min 60,5 volt, Vt sama dengan 60,5 volt. Bagian D dan E. D. Jelaskan bagian-bagian genset dan cara pemeliharaan genset jika ada gambar atau grafik terkait tampilkan. Jawaban. 1. Tas bagian. A. Mesin penggerak dalam kurung mesin berfungsi sebagai sumber tegangan mekanik untuk memutar generator. Biasanya menggunakan diesel bensin di komponen utama mesin. Lebih menghasilkan gerakan mekanik, sistem bahan bakar, tangki, filter, pompa, indikator, sistem pendingin, radiator, kipas, cairan pendingin, sistem pelumas, oli mesin, pompa oli. Sistem pembuang knalpot. B. Genset atau alternator mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik. Bagian utama rotor, bagian berputar, statik, kumparan diam, penghasil listrik, exciter, pena. C. Panci, mengontrol dan mematu operasi genset. Fungsi pria, saya, proteksi, kelebihan beban, panas berlebihan, tekanan oli rendah. D. Sistem stator digunakan untuk menghidupkan mesin, aki baterai, stator motor, pengisi daya aki. E. Rangka dasar. F. Sistem peredam suara konvoi opsional mengurangi kebiasaan dan melindungi genset dari cuaca. 2. Genset skema sederhana. 3. Genset secara pemeliharaan. A. Pemeliharaan harian. Periksa oli saya, cek radiator udara, periksa bahan bakar, pastikan tidak ada kebocoran. B. Pemeliharaan mingguan. Genset panaskan 10-15 menit, cek tegangan dan frekuensi, periksa kondisi aki. C. Pemeliharaan berkala bulanan. Ganti oli mesin, bersihkan atau ganti filter udara, ganti filter bahan bakar, kencangkan baut dan koneksi kabel, bersihkan generator dari debu. D. Pemeliharaan tahunan. Cincin perombak
kan. Kontrol panel kalibrasi, uji beban. Jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Jika ada gambar atau grafik terkait, tampilkan jawaban. Pengertian peralat paralel generator. Generator paralel adalah menambahkan kapasitas daya, meningkatkan kendala pasokan listrik, efisiensi operasi. Genset bisa hidup sesuai kebutuhan beban. 2. Syarat paralel gelombang generator agar dapat tegangan sama. Generator tegangan harus sama dengan tegangan sistem. B. Frekuensi sama. Generator frekuensi harus sama. C. Urutan fasa RST harus sama. Jika terbalik, terjadi hubung singkat antara fasa. D. Sudut fasa sama. Sudut gelombang harus sejajar, sinkron. Jika tidak sejajar, lonjakan arus dan torsi mekanik besar. E. Bentuk gelombang sama. Umumnya gelombang sinus. Perbedaan bentuk gelombang menyebabkan rugi-rugi dan PA derajat. 3. Cara kerja peralatan generator. Langkah-langkah. Genset utama, tegangan dan frekuensi stabil. 2. Genset kedua, G2. Tegangan dan frekuensi disesuaikan dengan G1. 3. Sinkronisasi. Menggunakan lampu sinkronkop, sinkronisasi otomatis. Dicek tegangan, frekuensi, urutan fasa, sudut fasa. Angka 4. Generator pemutus ditutup. G2 tak terhubung ke busbar. Generator sudah paralel. 5. Pembagian beban. Beban aktif KW diatur oleh beban bahan bakar. Beban reaktif KVAR diatur oleh AFR tegangan. 4. Keuntungan paralel generator. Kapasitas daya lebih besar. Kendala tinggi. Jika satu generator mati, yang lain tetap bekerja. Efisiensi bahan bakar. 5. Perusahaan, rumah sakit, pabrik, pusat data, bandar, gedung bertingkat. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.